Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari penonton ngalistrik.com terkait grounding. Oke, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 sampai 3 itu jawabannya sama. Nah, pertanyaan yang keempat ini nanti akan saya jelaskan secara terpisah. Oke, pertanyaan nomor 1 dari Mas Gahurenor. Bang, apakah grounding boleh hanya dipasang di sebagian stop kontak rumah saja? Sebagian stop kontak yang lain tidak dipasang ground. Terus dari Mas Ijatul Arifin. Mas, kalau untuk rumah 450 VA tanpa kabel ground aman atau enggak? Soalnya di kampung rata-rata nggak pakai kabel ground. Terus dari Mas Hairul Insan. Bang, gimana kalau rumah tidak memiliki grounding ke tanah? Apakah bahaya? Atau bagaimana dengan instalasinya? Ya, oke. Inti dari pertanyaan nomor 1 sampai 3 ini adalah apakah grounding itu penting untuk instalasi rumah? Oke, saya akan jawab pakai analogi. Misalkan gini, jika instalasi listrik kita ibaratkan seperti orang naik motor, maka grounding ini adalah perlengkapan helmnya. Teman-teman kadang merasa aman-aman aja nggak pakai grounding, bahkan hanya dianggap sebagai formalitas. Sama kayak helm, dianggap sebagai formalitas supaya nggak kena tilang polisi. Tapi kalau ada kejadian kecelakaan, itu bisa fatal akibatnya ya teman-teman. Begitu juga dengan ground, sekali ada kecelakaan bisa membuat orang meninggal. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri betapa pentingnya grounding ini dalam instalasi listrik rumah tinggal. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Dari Mas Andre Slam. Instalasi di rumah saya sudah terpasang sempurna, tapi tidak ada groundingnya. Bagaimana solusinya kalau kita mau bikin ground? Apa kita urut dari awal lagi? Oke, ini saya akan coba simulasikan. Misalkan kondisi di rumah teman-teman seperti ini. Ya, di sini ada kWh meter, kemudian ada MCB box dan ada titik instalasi. Di titik instalasi dalam hal ini stop kontak, ya teman-teman harus memastikan sudah ada kabel groundnya. Ya, di sini teman-teman buka udah ada kabel yang ke terminal tengah dari stop kontak ya, dan di sini ada kabel warna kuning hijau. Nah, jika belum ada kabel ini, maka teman-teman harus menambahkan ya, jadi satu-satu ditambahin di tiap stop kontak. Begitu juga dengan kabel yang menghubungkan antara kWh meter dengan MCB box. Ya, ini kabel groundnya harus sudah terpasang, yang di MCB box dan yang di kWh meter. Untuk susunan pemasangan kabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Kabel fase dari tiang listrik PLN itu masuk ke terminal nomor 1. Keluarannya itu terminal nomor 2, kabel warna merah ini. Dia terhubung ke MCB yang ada di kWh meter. Lalu dihubungkan ke MCB di MCB box. Untuk kabel yang dari tiang listrik PLN yang netral ini dihubungkan dengan terminal nomor 4. Keluarannya itu terminal nomor 5. Kita lihat kabel biru ini terhubung ke terminal pada netral di MCB box. Sedangkan terminal nomor 3 dihubungkan dengan kabel grounding ya. Kabel grounding dari kWh meter menuju terminal ground pada MCB box. Nah, kalau teman-teman lihat kondisi kayak gini ya, terminal nomor 3-nya dilepas di kWh meter milik PLN. Ini teman-teman harus pasang lagi seperti ini. Kemudian kita pakai grounding root ya, ini ditancapkan ke tanah dengan kedalaman 3-4 meter. Lalu ada kabel NIA atau kabel BC. Ini kita hubungkan ke arah terminal ground pada MCB box di rumah kita. Nah, nanti teman-teman harus pastiin tandaan grounding ini minimal di bawah 5 ohm. Terus jangan lupa dirapihin pakai control box supaya nanti kalau teman-teman pengen ngukur ke depannya itu lebih gampang ya, tinggal buka tutup atasnya ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman pemasangan kabel ground dan titik grounding pada instalasi listrik yang sudah terpasang. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.